Nah, kamu di posisinya kamu masing-masing, ada yang kasir, ada yang packing, ada yang melayani pelanggan dengan baik. Kamu lakukan dengan baik. Kenapa kalau nggak lakuin dengan baik? Contoh, aku lihat dari atas, ada badai nih. Ayo kita siap-siap tarik layar dan sebagainya. Ini perumpamaan ya. Yang satu orang, ada satu orang nih yang bilang, nggak usah, ini tenang-tenang aja, aku nggak lihat apa. Kan ini lihat dari atas nih, ya kan? Yang lihat atas, nggak usah lah, lain lah kamu. Serius amat. Ini namanya orang virus nih. Namanya orang virus nih. Kalau udah kayak gini, solusinya apa? Buang ke laut atau pertahanin? Suntik mati. Ini orang virus nih. Nah, kalau dia nggak bersungguh-sungguh, pas ada badai datang belum masang jangkar, wah itu kok yang mati semua dalam kapal itu semua. Dalam bisnis itu. Ya. Jadi kalau kita di posisi kita nggak serius, kita sama aja mematikan teman yang bekerja di posisi masing-masing. Jadi kalau jangkarnya telat, yang udah pasang layar dengan baik nih, ikut tenggelam, kapalnya tenggelam. Gitu. Jadi seperti itu, aku memberikan pengertian kita tuh berada di kapal yang sama. Kalau kita menghadapi badai, ya kita hadapi badai bareng-bareng. Kecuali yang di atas, aku ada badai, nggak ngomong ada badai, bunuh diri dong. Kan? Aku lihat, wah ada badai nih, kita mau ngadepin ini, kita harus siap-siap segera. Semuanya, oke siap komandan, siap. Nah gitu kalau enak kan, semuanya berada di posisi masing-masing, berlayar, ngadepin badai, nggak takut, gitu. Jadi mereka itu seperti keluarga yang aku tuh harus maksimal nih ngerjain sesuatu. Kalau enggak, temanku dan aku bukan cuman aku doang yang mati, tapi temanku. Gitu. Harus saling ketergantungan juga ya, karena ya kayak yang tadi awal Mas Andre bilang bahwa kita berarti saling menghidupi gitu kan. Nggak, aku kerja itu nggak cuma buat aku doang, tapi buat karyawan yang lain gitu-gitu juga ya. Betul. Oke, ada juga ya pertanyaan dari Kumeri. Katanya seberapa penting sih digitalisasi untuk bisnis kuliner saat ini? Terus caranya gimana? Dan harus belajar sendiri atau ke orang lain? Penting banget. Bukan penting lagi, itu penting banget. Parah sih, itu penting banget. Kita harus melek digital. Karena apa? Kalau kita jualan soto di Kaliherang, ya kan? Kita nggak digital, yang beli orang-orang ke Kaliherang doang. Kalau mau booming, ya dari ketok tular. Oh enak nih soto nih, sini. Tapi kan itu waktu lama. Ya kalau kita posting di Facebook, di grup, even itu di grup Bumiayu, seluruh Bumiayu tahu kalau di situ ada soto. Nggak peduli dia mau belinya kapan, yang penting kita udah kasih tahu dia itu ada soto di situ, coy. Gitu loh. Even dia 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 tahun lagi dia baru beli, nggak masalah. Karena itu target pasarnya kita juga. Makanya itu penting banget digitalisasi. Dan untuk belajarnya ya ampun, gratis cuy di YouTube. Lagi-lagi YouTube. Oke. Jadi memanfaatkan perkembangan zaman juga fasilitasnya juga udah bagus kan ya sekarang. Dan ini bener banget loh, kayak semisal lihat nggak kayak produk-produk jilbab misalnya atau gamis itu mereka udah mulai misalkan punya akun itu selalu rame, misalkan pakai TikTok lah ya kan, pakai bumerang lah kayak gitu loh. Jadi walaupun mungkin nggak upgrade kayak katalog ya, tapi harus ada kayak sehari-harinya gitu ya, kayak daily outfit kayak gitu loh. Terus penamaan juga. Jadi kebetulan aku juga pernah besok aku kan foto video juga kan, moto produk jilbab. Nah ketika produk itu misalkan aku jilbab ya warna hijau, aku namain hijau mint, itu pasti ada yang gak laku. Maksudnya entah itu sisa 10, 15 atau berapa. Tapi ketika aku namain jilbab hijau itu menjadi matcha, itu langsung jadi laku banget gitu loh. Bahkan ada permintaan yang kurang. Maksudnya berarti di sini kan perlu banget yang namanya aku nyebutnya kontenisasi mungkin ya. Iya, serius itu penting banget ya. Buat siapa tadi? Kumeri. Oke, terima kasih banget namanya. Sudah dijawab dengan kayaknya itu dari Switzerland ya. Iya, kayaknya iya deh. Oke, dan
Oke, Ana, ini ada pertanyaan juga nih dari Arum. Halo Arum, sedang pandemi seperti ini perlu nggak sih owner itu terjun langsung ke lapangan, Mas Andre, untuk memantau atau mereview atau mengevaluasi begitu? Kayaknya ini nama panjangnya Arum Manis deh. Jadi kayak jualan di toko Oke. gitu. Perlu banget. Mau kita setinggi apapun, babatannya perlu terjun langsung. Karena aku pun masih kayak ngelayanin pelanggan gitu. Kalau nggak ada anak laki-laki, aku mau bawain bal-balan sebodo amat, karena ya itu usahaku, itu kerjaanku. Sama kayak kamu di posisi apapun, ya kamu lakuin, itulah kerjaanku gitu. Bedanya mungkin kita di satu tempat yang sama, tapi aku mikirin banyak itu. Apa aku di atas, di kapal itu di posisi atas, aku nggak bisa turun, aku bisa turun. Kalau yang bawah susah, kesusahan gitu. Jadi benar-benar harus kita teamwork di situ. Kalau kita udah teamwork, ya bisnis itu akan bagus gitu loh. Iya, aku setuju sih. Kayak misalkan walaupun kita jadi kapten juga, malah aku lebih suka kayak misalkan ada seorang kapten, tapi dia pernah ada di bawah gitu loh. Jadi ketika dia menjadi kepala, dia udah pernah mau memerintah tangan pun kayak dia udah pernah jadi tangan, sehingga pasti memerintahnya pun lebih manusiawi gitu ya nggak sih? Nah, itu salah satunya tuh yang waktu pegawai satu itu cuma cewek doang. Nah, toko snack kan bal-balnya banyak tuh, bongkar. Aku bongkar sendiri waktu dulu kurus, kan udah gendut. Jarang bongkar. Aku bawain dari itu ke gudang kan, sampai berpuluh-puluh bal, dan aku ngelakuin itu. Yang penting ikhlas aja dan bersyukur ada kerjaan. Oke. Ada juga pertanyaan ini dari Ratih, untuk ini pilih langsung terjun total ke bisnis atau misal sambil kerja lain pun bisa? Oke, itu banyak banget sudut pandang, tapi menurut aku yang pertama kamu temuin passionmu. Kalau passionmu di kerjaan ya kerja aja. Kalau passionmu di bisnis ya gini caranya. Ini tadi bilang passionnya di kerjaan, ya kamu berusaha semaksimal mungkin dikerjain itu sampai kamu naik level. Naik level jabatan, apapun itu dalam passionmu itu. Tapi kalau misal bisnis bisa apapun ya. Yang jelas kalau kamu sekarang berada di posisi bekerja. Ini bukan aku ngajarin resign ya. Tapi kalau passion kamu di bisnis, kamu masih dalam pekerjaan, ya kamu kumpulin dana dulu minimal 6 kali gaji kamu ke depan. Contoh, gaji kita mungkin 1.500.000 atau 2 juta gitu kan. Berarti kalau aku mau menekunin bisnis, aku harus minimal punya cadangan 6 kali 2 juta. Itu 12 juta. Beda lagi kalau berkeluarga. Wah, itu harus berpikir lagi 4 kali sampai 10 kali 4 kali dari 6, mungkin 2 tahun gaji, 2 tahun gaji. Karena kita bawa keluarga gitu loh. Beruntunglah teman-teman yang belum berkeluarga. Jadi itu banyak orang yang bilang 6 kali gaji. Jadi kita udah punya 12. Nah, untuk membuka bisnis juga harus punya modal. Kumpulin dulu itu modal. Dan ini jangan salah ya, banyak orang yang berbisnis baru sepi 2 bulan, 3 bulan sepi udah tutup. Ini salah banget. Kenapa? Karena kita nggak punya ini loh. Kalau kita mau buka bisnis, contoh bakso, modalnya 15 juta. Kita jangan modal 15 juta baru buka. Kita kumpulin 25 juta. Karena setelah buka belum tentu ada omset. Setelah buka kadang kita nungguin sehari nggak ada yang beli. Kayak aku jualan Dorecert nggak ada yang beli, ya kan. Baru setelah 2 bulan mungkin 3 bulan baru ada pelanggan. Tapi kan 3 bulan itu kita butuh gaji pegawai kita. Betul. Kita butuh beli sayuran, kita butuh beli apapun, kita butuh makan kita. Nah, makanya modal bisnis tuh bukan cuma 15 juta buka bakso, tapi 25 juta, 10 jutanya itu spend buat 3 bulan kita melakukan bisnis itu. Baru kita analisis, ini diminatin orang gak sih, apa produknya kita yang gak enak. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa switch atau upgrade atau belajar lagi. Makanya penting banget investasi dari leher ke atas. Gratis kok di YouTube.
Iya. Lagi-lagi. Terus ada pertanyaan terakhir nih sebelumnya. Halo, selamat malam Kak Sabet, Kak Rizky. Halo, selamat malam dari Siwi ya. Mau nanya, kalau misalkan kita mau buka usaha nih, kita udah yakin banget sama usaha itu, tapi kita nggak punya modal, kita harus gimana? Nggak punya modal. Iya, kayak yang tadi mungkin Mas Andre cerita, siapa itu yang dapat investor? Oh, Zanana. Iya, Zanana. Kalau Zanana udah brandnya bagus sih. Oh, udah brandnya bagus. Cuman untuk ke target pasar kayak di mall atau di kayak 7-Eleven atau semua, itu kan permintaannya harus rutin 10.000 mungkin 100.000 produk dalam waktu seminggu. Nah, untuk produksi segitu kan butuh banyak banget modal. Itu konsignasi ke konglomerat atau investor-investor lain supaya yaudah nanti kalau kejual bagi dua, itu kan skala besar ya, miliaran ya. Tapi kalau benar-benar true nggak punya modal, saran aku, kamu marketing atau makelar, main deh lah ke desa-desa yang bikinin keripik pisang. Kalau di bidang aku, berapa sih mas harganya mungkin dari desa? Oh, 25.000 1 kilo mungkin kan. Nah, ya udah, aku bantuin jual. Butuh modal nggak? Nggak butuh modal. Tawarin aja tuh, nggak butuh modal. Ada orderan baru, nih mas ada orderan. Baru dibikin. Nah dari situ ngumpulin modal gitu. Nggak ada kata nggak punya modal nggak bisa bisnis. Bisa. Tinggal kita kreativitas saja. Kita maunya gimana? Gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih ya kreativitas. Jadi aku mungkin beberapa bulan yang lalu. Jadi temanku ya mas ya. Jadi dia buka kayak usaha kopi gitu, tapi dia rumahan, jadi dibungkusin pakai botol gitu kan. Nah, aku nangkep sesuatu yang unik nih dari temanku. Biasanya kita kalau misalkan mau promosi itu kan pakainya selebgram, YouTuber atau apa ya. Tapi dia enggak. Jadi aku mau syukuran nih bikin bisnis baru gitu kan. Diundanglah kita nih, teman-temannya sebanyak 10 orang. Katakanlah misalkan aku punya followers 1.000 gitu ya, terus temanku 900 dan sebagainya. Nah, dia cuma ngasih 1 botol minuman. Terus tolong dong, ini aku punya produk baru, kalian foto ya pakai produknya, terus nanti di-share di IG kalian. Ya enggak sih? Katakanlah aku minimal 900 followers dikali 10 anak, itu udah berapa followers? Ngalahin selebgram gak sih? Terus dari situ aku kepikiran, wow. Keren juga sih ya. Iya ya, maksudnya ada hal yang sesederhana dan semurah itu ternyata ya. Tergantung seseorang bisa nemuin peluang itu atau enggak gitu. Setuju nggak mas? Setuju banget. Oke, thank you banget. Ini namanya Ilyas ya, keren banget idenya. Oke, by the way ini kita beralih ke hobi mungkin ya. Iya. Dari tadi kan udah bahas jualan-jualan kayak gitu. Mungkin ada hobi lain nggak kalau Mas Andre? Hobi nyanyi sih mungkin ya. Nyanyi. Musik bukan ya, musik gitu. Nyanyi kan aku nggak bagus banget. Tapi suka musik gitu kan. Oke, tapi serius. Diseriusin. Itu nomor 2 dari bisnis sih. Nomor 2. Okay. Tapi itu masuk dalam passion juga. Dalam passion. Gitu. Oke. Ada yang lagi digarap mungkin belakangan ini untuk musiknya? Ada teman-teman semua. Jadi satu proyek ini proyek single aku. Ya proyek single ya. Jadi aku bikin lagu. Nah, udah dari lama banget nih buat kayak aku tuh suka kayak lihat panti asuhan gitu kan ya. Tapi dia kan mereka kan butuh dana untuk menghidupi banyak anak-anak panti asuhan tuh kan. Nah, kalau dari toko aku, dari pribadi aku nyumbang terus mungkin bisa, tapi kan nggak banyak. Iya. Nah, inilah aku timbul gini, kerinduan dari dulu gimana caranya supaya menyadarkan banyak orang tentang pentingnya juga bersedekah ke panti asuhan ya kan. Apalagi waktu kesana kan ada orangnya, ada anak-anak yang mau kuliah, ada anak yang masih bayi, itu kan butuh banyak banget banyak banget keperluan kan gitu. Maka dari itu pas kebetulan talentanya aku, nggak tahu talenta teman-teman semua, talentanya aku bisa nyanyi, aku buat single, aku buat lagu. Ini udah ada lagunya, video udah ada, tinggal coloring, nanti bakal diupload di YouTube kok. Nah, full single pertamaku itu full untuk Panti Asuhan Bunda Serayu, Banyumas. Jadi kalau misal video itu dimonetasi ya kan di AdSense, seluruh penghasilannya full aku limpahkan ke Panti Asuhan. Karena nggak tahu di kepercayaannya aku, hasil pertama itu aku mau sumbangkan gitu, dari kepercayaannya aku gitu kan.
Terus di video itu aku menggiring teman-teman semua untuk yang melihat kondisi panti asuhan juga. Yuk kita sadar dong kalau di dunia itu ada mereka. Jadi kita akan memberikan apa ya, sebagian dari rezeki kita kepada yang tepat. Kadang-kadang kita salah memberikan, benar nggak sih? Iya. Orang minta-minta mungkin habis itu buat mabok. Itu bukan, ya itu terserah mereka kan, terserah kamu mau berikan apa enggak. Kalau ikhlas ya nggak apa-apa. Tapi ada kotak-kotak sendiri yang sebenarnya mereka membutuhkan, yang kita harus kembali lagi kita melakukan sesuatu untuk tujuan mulia. Demi apa gue merinding. Jadi itu nanti hasilnya itu semua didonasikan untuk panti asuhan. Betul. Wah. Kalau boleh tahu lagunya tentang apa itu Mas Andre? Lagunya tentang cinta sih. Lagunya tentang cinta, seseorang yang menemukan cinta yang baru. Tapi kalau dikolaborasikan dengan panti asuhan, mungkin ketika dia masuk ke situ, dia menemukan, oh sebenarnya aku tuh bersyukur dan aku mencintai diriku, mencintai anak-anak. Kalau aku tuh sebenarnya berharga, mereka juga berharga, mereka juga bisa menjadi orang yang luar biasa gitu. Jadi lagunya tentang cinta, ada dua cabang, tentang seseorang yang menemukan cinta yang baru, dan tentang seseorang yang menemukan cinta dirinya dan cinta kepada sekitarnya. Itu genrenya masuk apa? Apa ya? Religi, pop atau apa? Pop sih. Lebih ke pop ya. Pop. Siapa tahu nanti bisa, karena kalau udah rilis masuk ke radio juga. Iya. Siap. By the way, boleh nggak sih nyanyi refnya doang gitu? Aduh, belum dirilis. Ya biar spoiler gitu ya Ki ya. Dikit aja. Jangan deh, nanti kalian biar kepo lah ya. Biar kepo. Oke. Nanti kalau udah keluar kita informasikan juga ya. Kita informasikan juga. Kira-kira keluarnya kapan? Seminggu 2 minggu lah. Semingguan. Oke, seminggu 2 minggu lagi. Katanya yang garap videonya besok mau dikelarin katanya. Semoga aja, karena memang aku ngorder ke dia itu karena kualitasnya bagus, jadi aku harus sabar juga. Ya, karena biasanya kalau kualitasnya bagus tuh banyak yang numpuk ya, memang ya dari klien-klien yang lain gitu. Betul. Oke, ternyata bukan cuma di bisnis tapi sambil menekuni hobi juga. Ya, dan tentunya jadi bermanfaat juga ya buat orang ya. Yang tadi bisnisnya bermanfaat untuk 9 karyawannya beserta keluarganya. Kemudian yang ini singlenya untuk anak yatim piatu juga. Ini keren banget sih. Iya kan, karena memang jarang kan kalau misal kebanyakan orang mau bikin musik ya udah buat sendiri. Memperkaya diri. Ya. Sungguh luar biasa sih, ya ampun. Malam hari ini kita nggak cuma dapat edukasi bisnis, tapi kita juga pesan-pesan moralnya. Wah, banyak banget. Banyak banget untuk diri sendiri dan juga orang lain ya. Karena buat apa sih kita misalkan hidup bergelimang harta, atau mungkin kayak sampai nggak tahu lagi duit itu mau buat ngapain ya kan? Pastilah banyak banget orang yang pernah ngalamin di titik, aduh gue punya duit banyak atau mesti buat ngapain lagi gitu kan. Sedangkan mungkin orang di luar sana buat beli nasi 1 bungkus aja nggak sanggup gitu. Apalagi yang tadi Mas Andre bilang, ada yang masih bayi, ada yang di bawah 5 tahun ibaratnya kan. Mereka bisa apa gitu untuk makan, ya nggak sih Ki? Iya. Kasian banget. Aduh, jadi kayaknya ya, terlalu mendalam. Jadi pengen cepet lihat YouTube-nya ya. Oke, kita tungguin nanti tentunya nanti di radio bakal diputar. Iya. Seminggu lagi kan? Seminggu lagi. Ya nanti setiap Selasa berkelana putar aja ya kan. Oke. Berarti nanti model dari itunya gimana? Nanti kita kalau yang mau donasi langsung ke rekening atau gimana? Jadi caranya? Nanti di deskripsinya aku tulis untuk rekening Bunda Serayu. Oke, langsung rekening Bunda Serayu. Langsung. Jadi langsung ke sana aja. Gitu. Kalau kalian mau donasin. Terus nanti juga itu kan untuk adlibs dan lain-lain juga masuknya. Adlibs. Untuk iklannya itu juga masuk ke itu kan, donasi. Itu manajemennya aku belum ngerti karena baru aku upload ya kan, baru mau aku upload. Jadi mungkin berjalan, tapi di situ ada beberapa lisensi dari Liter Groove Prokerto itu kan juga ikut membangun lagu itu. Aransemennya dari Liter Groove, videonya dari Next Art ya kan, Mas Abed. Ya kita
nanti akan ada manajemennya sendiri. Kalau misalnya sebulannya dari konten satu itu dapatnya berapa ya, kita transfer aja langsung ke BCA lagi ke rekening Bunda Serayu. Oke. Dan sepertinya waktunya udah menunjukkan pukul 9. Sorry banget nih yang udah nanya terus belum sempat kita bacain ya Ki ya, karena waktunya udah mepet juga. Kita bisa nanti, atau mungkin yang mau DM langsung ke narasumbernya boleh ya. Instagramnya apa ya Mas Andre? Instagramnya @andrehef. Andrehef, pakai V ya. Andrehef ya, betul. Iya. Silakan bisa langsung DM aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita bacain. Dan siapa tuh mau order? Iya bener banget. Bener. Serius ini real ya. Ini keripiknya gurih banget, lihat. Dengerin. Serius. Habis ini kita harus cobain sih. Thank you juga, kita juga dikasih loh sama Toko Harum ya. Dan jangan lupa untuk giveaway-nya nanti akan kita umumkan ya. Dan juga akan kita bagikan secara langsung. Bisa COD, bisa bisa langsung ke radio juga. Mungkin closing statement. Ya, silakan dari Mas Andre, closing statement dulu. Closing statementnya apa ya? Jadilah pribadi yang punya tujuan mulia dalam kehidupan, dan yaitu kamu tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan, kamu lebih dari apa yang kamu kerjakan, dan juga bekerja keras sampai mahal itu jadi murah. Bekerja keras sampai mahal itu jadi murah. Iya bener. Bekerja keras sampai kita tuh mau beli KFC tuh nggak usah mikir gitu. Sederhana banget KFC, astaga. Bener. Ya. Terima kasih buat Kak Andre. Sungguh luar biasa malam hari ini ya kan, lagi-lagi di Selasa Berkelana kita kedatangan tamu yang luar biasa yang bisa memotivasi dan juga menginspirasi semua teman tentunya untuk terus semangat berbisnis ya kan, walaupun ketika kita lagi di titik terendah, percayalah ketika kita terus berjuang pasti kita bisa bakal bangkit lagi dan lebih baik lagi. Iya benar, dan di Selasa Berkelana ini aku dan juga Rizky kita belajar banget sih bahwa orang yang mau keren, orang yang mau terkenal, atau orang yang mau jadi the best di daerahnya itu nggak perlu harus jadi public figure atau influence ya. Tapi dengan melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat itu juga udah cukup banget gitu ya. Nggak harus bermanfaat untuk satu kabupaten, tapi untuk orang-orang di sekitar aja itu udah keren banget. So buat kalian yang bisa menginspirasi gitu ya, bisa menginspirasi kita dan juga orang-orang di luar sana, kalian boleh banget gabung di Selasa Berkelana. Kalau kalian mau ngisi materi lah atau apapun itu, kalian mau sharing, itu boleh banget. Karena seperti biasa di Selasa Berkelana ini kita bisa berbicara dan juga bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita hebat ataupun sederhana dengan tema berbeda di setiap episodenya. So, mau cerita kalian keren ataupun sederhana itu nggak masalah. Yang paling kalian mau cerita, barangkali masalah kalian atau kelebihan kalian itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain gitu ya. Iya, tinggal langsung aja DM ke Top FM juga bisa ya kan? Bisa banget. Ke Facebooknya juga atau WhatsAppnya bisa. Iya, oke. Terima kasih Mas banget. Andre. Semakin udah sukses mau semoga. sharing.